Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi ini kita kembali dalam Alkitab. Kita sampai di dalam kitab Amos pasal yang kedua, lanjutan dari Amos pasal yang pertama pada minggu yang lalu. Namun sebelumnya mari kita akan masuk di dalam doa, mohon pimpinan dan pencerahan Roh Kudus supaya kita dapat memahami kebenaran firman Allah. Baik, mari kita berdoa. Pada dalam surga, terima kasih kalau pada kesempatan pagi ini kami bersama-sama kembali untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bapak surga, biarlah hikmat akal budi dan pimpinan Tuhan menyertai hamba-Mu, dan juga kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Allah mendapatkan berkat-berkat rohani daripada Tuhan sendiri. Terpujilah nama Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari kita akan membaca terlebih dahulu di dalam kitab Amos pasal yang kedua, dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16 pada pembacaan kita pagi hari ini. Demikian kebenaran firman Tuhan, Amos pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, ya karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia, firman Tuhan. Ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya, yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda, sehingga Puri Yerusalem dimakan habis. 6. Hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas bagian gadean orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. 9. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tinggalnya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. 12. Tetapi kamu memberi orang nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. 16 yang terakhir, juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Nabi Amos melayani kurang lebih pada abad ke-8 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua di kerajaan utara Israel dan Raja Uzia di kerajaan selatan Yehuda. Ini adalah masa kejayaan ekonomi dan stabilitas politik. Namun secara moral dan rohani terjadi satu bentuk kemerosotan yang begitu luar biasa. Ada kesenjangan sosial yang begitu lebar, sehingga orang kaya menindas orang miskin, dan ibadah agama hanya menjadi ritual, formalitas tanpa keadilan.
Kitab Amos pasal yang kedua merupakan bagian dari rangkaian nubuatan penghakiman yang sangat terstruktur, ya. Kita bisa lihat dalam Amos pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 16. Nabi Amos dipanggil dari Yehuda, dari selatan, menyampaikan pesan Allah kepada kerajaan Israel bagian utara, Samaria, pada abad yang ke-8 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua. Saudara, struktur kitab Amos itu diawali dengan satu bentuk nubuatan melawan bangsa-bangsa. Amos pasal yang pertama dan kedua. Pola yang digunakan itu sangat retoris. Amos mulai menghukum bangsa-bangsa kafir tetangga dan bergerak mendekati Yehuda, dan pada puncaknya itu berbelok tajam menghantam Israel sendiri. Nah, secara teologis Amos 2, khususnya dalam ayat yang ke-4 sampai 16, sana menyoroti Yehuda dan Israel. Bukan sekedar daftar kesalahan moral, melainkan satu bentuk sebuah tuntutan teologis yang mendalam mengenai hubungan antara Allah, hukum, dan keadilan secara sosial. Berikut kita akan melihat latar belakang daripada Amos pasal yang kedua. Di sana kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana penulisan daripada Amos pasal 2 dilatar belakangi dan adanya satu bentuk keadilan Allah secara universal, ya. Sebelum masuk ke pasal 2, Amos mendakwa bangsa-bangsa kafir di sekitar Israel, yaitu bangsa Aram, kemudian Filistia, Fenisia, Edom, Amon maupun Moab. Latar belakang teologis dari hal ini adalah monoteisme secara mutlak. Nah, Allah Yahweh bukan hanya Allah lokal Israel, melainkan pencipta dan penguasa dari alam semesta ini, seluruh bumi ini. Bangsa-bangsa non-Israel, meskipun tidak memiliki Taurat, tetap dituntut pertanggungjawabannya berdasarkan hukum moral secara umum. Nah, ketika Moab membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur, dan membaca dalam Amos pasal 2 yang pertama, mereka melanggar hukum penghormatan terhadap martabat manusia yang begitu sangat mendasar sekali. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat adanya kegagalan terhadap Taurat, ya, khususnya bangsa Yehuda. Kalau kita melihat dalam Amos pasal 2, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, fokus penghakiman itu beralih ke Yehuda, ya, saudara daripada Israel. Dasar teologis penghakiman Yehuda itu berbeda dengan bangsa kafir. Yehuda dihukum karena telah menolak hukum Taurat dan tidak memegang ketetapannya. Mereka terjebak dalam dusta, menyembah berhala yang dahulu juga diikuti oleh nenek moyang mereka. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, teologi di sini menegaskan bahwa hak istimewa itu memiliki kebenaran firman Allah yang mendatangkan satu bentuk tanggung jawab yang begitu lebih besar lagi. Yang ketiga, kita bisa melihat juga dalam poin ini adanya satu bentuk pelanggaran perjanjian covenant dan kemunafikan daripada bangsa Israel. Saudara-saudara, puncak dari Amos pasal yang kedua, kita bisa melihat dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16, diarahkan langsung kepada Israel Utara. Nah, pada masa itu Yerobeam yang kedua, Israel mengalami kejayaan ekonomi dan militer yang begitu sangat pesat. Namun secara teologis kita melihat mereka mengalami satu kebusukan secara moral. Ketidakadilan sosial sebagai dosa teologis. Orang Israel menindas kepada orang-orang yang lemah dan menjual orang-orang miskin karena uang, ya, dan menginjak kepala orang yang apa-apa, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Nah, bagi Amos, penindasan terhadap sesama manusia itu adalah penghinaan langsung kepada Allah, Sang Pencipta yang menciptakan kita manusia ini. Nah, keadilan sosial tidak bisa dipisahkan dari satu bentuk peran agama. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu bentuk adanya satu sinkretisme juga yang memasukkan praktek kesuburan, ya. Itu adanya prostitusi secara pengkultusan di dalam ibadah kepada Yahweh, kepada Allah yang mereka percayai, yang menajiskan namanya secara kudus, ya, dinajiskan sedemikian rupa.
Nah, saudara, bagian yang keempat, kita bisa melihat tentang adanya mengingat anugerah Allah. Ada teologia di dalam bagian ini, yaitu membongkar satu bentuk ketegaran hati umat Israel. Ya. Allah mengingatkan mereka akan sejarah keselamatan dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Nah, Allah yang memusnahkan orang Amori yang kuat seperti pohon aras yang dikatakan depan mereka, Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir dan memimpin mereka 40 tahun selama ada dalam perjalanan di padang gurun. Allah yang membangkitkan para nabi dan orang Mesir di antara pemuda mereka. Logikanya, teologis adalah semakin besar anugerah dan intervensi daripada Allah di masa lalu, maka semakin berat pula akan bobot dosa dari ketidaksyukuran umat Israel itu di masa kini. Mereka justru menyuruh orang Nasir minum anggur dan melarang para nabi melakukan suatu bentuk nubuatan, ya, dalam ayat 12. Nah, jika umat Allah berperilaku sama, bahkan lebih buruk daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka hukuman militer dan kehancuran secara total, ya, misalnya dalam ayat 13-16, tidak akan dapat terhindarkan lagi. Saudara, itu bagian dari latar belakang Amós pasal yang kedua. Sekarang kita akan melihat dan memperhatikan ayat demi ayat dari Amós pasal 2 ini berikut, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur, akan melepaskan api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati ke dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi, akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia, firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bersama-sama di dalam ayat yang pertama, sebenarnya ayat yang ketiga di sini. Sudah di sini kita melihat bagaimana Amós berbicara tentang adanya satu penghukuman atas diri Moab. Dalam ayat yang pertama, sebenarnya ayat yang ketiga di sini, pesan ini berlaku secara umum, ya, hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Ada 3 poin utama yang bisa kita lihat di dalam maksud daripada ayat ini, saudara. Yang pertama kita bisa melihat, saudara, yaitu adanya dosa yang sangat khusus, ya, yaitu adanya satu bentuk pelanggaran kemanusiaan yang sangat kejam. Nah, dosa utama yang dituduhkan kepada Moab di sini itu sangat khusus, ya. Ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom itu menjadi kapur, ya, dalam ayat yang pertama. Penghinaan terhadap mayat, ya, dunia kuno, bukan mayat dengan layak adalah hal yang sangat dapat dikatakan sangat sakral sekali, ya. Membongkar kuburan musuh, membakar tulangnya hingga menjadi abu, kapur, adalah satu bentuk penghinaan yang sangat tinggi sekali, ya. Balas dendam yang melampaui batasan dan perusakan martabat manusia, bahkan setelah orang tersebut sudah meninggal. Nah, ada dosa sosial secara umum, yaitu menariknya dosa Moab di sini bukan karena mereka menyerang Israel, melainkan karena kekejaman mereka terhadap bangsa lain, yaitu bangsa Edom. Menunjukkan bahwa Allah, Amós, adalah Allah semesta alam yang menuntut adanya satu standar moralitas dan kemanusiaan dasar dari semua bangsa, bukan hanya dari umat pilihannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat ada bentuk penghukuman, yaitu kehancuran total secara militer. Dalam ayat yang kedua, menggambarkan bagaimana hukuman itu akan terjadi. Moab akan menghadapi invasi militer, penyusupan militer yang sangat dahsyat, ya. Melepas api, ya, Puri Keriot dimakan habis. Api di sini adalah sebagai satu simbol penghancuran secara total, ya. Keriot adalah salah satu kota utama atau pusat keagamaan, pusat politik di Moab. Hancurnya Keriot itu berarti runtuhnya satu bentuk pertahanan mereka. Di dalam gaduhan dan bagi perang yang menggambarkan suasana kepanikan yang begitu sangat kacau saat kota mereka itu diserbu oleh pasukan musuh pada waktu itu.
Yang ketiga, kita melihat adanya satu bentuk runtuhnya struktur kepemimpinan. Sudah dalam ayat yang ketiga, Tuhan menyatakan akan melenyapkan hakim, berarti raja, pemimpin tertinggi, dan semua pemuka-pemuka, pejabat-pejabat Moab. Maksudnya adalah pembongkaran total struktur kekuasaan politik dan militer Moab. Ya. Tanpa pemimpin, bangsa tersebut akan kehilangan arah dan kedaulatannya. Nah, makna teologis bagi kita sebagai pembaca kebenaran firman Tuhan itu apa, Bapak Ibu sekalian? Dan mengapa Nabi Amos menyampaikan ini kepada bangsa Israel, kerajaan utara pada waktu itu? Secara pola retorika Amos pasal yang pertama dan kedua berisi tentang satu rangkaian nubuatan melawan bangsa-bangsa tetangga Israel, Aram, Filistia, Tirus, Edom, Amon, Moab, kemudian Yehuda. Nah, Amos sengaja melakukan ini agar pendengarnya Israel bersorak setuju musuh-musuh mereka dihukum. Namun ini adalah satu bentuk jebakan dari sebuah retorika yang ada. Di akhir rangkaian pasal 2 ayat 6 ini, Amos membalikkan khotbahnya untuk menghukum Israel sendiri dengan standar yang sama. Ya. Akan lebih keras karena Israel telah mengabaikan kebenaran daripada hukum Taurat. Kedaulatan Allah atas sejarah ini menegaskan bahwa tidak ada bangsa yang bisa bertindak semena-mena tanpa pengawasan Allah. Kecaman perang dan pelanggaran hak asasi manusia secara umum, bahkan oleh bangsa yang tidak mengenal Taurat sekalipun, tetap berada di dalam satu bentuk penghakiman daripada Allah. Kemudian yang kedua, saudara, kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat dan kelima, di sana berbicara tentang hukuman atas bangsa Yehuda. Ya. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. 5, akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Saudara, dalam Amos pasal 2 yang keempat sampai kelima di sini, Nabi Amos menyampaikan nubuatan penghukuman Allah kepada Yehuda, kerajaan selatan. Menariknya, pasal pertama hingga pasal awal pasal 2 ini itu berisi kecaman terhadap bangsa-bangsa kafir di sekitar Israel, bangsa seperti Damsyik, kemudian Gaza, Tirus, Edom, Amon, dan Moab karena kejahatan kemanusiaan mereka. Namun ketika giliran Yehuda disebut, maka fokus pelanggarannya itu berubah secara drastis sekali. Berikut adalah penjelasan mengenai maksud dan makna mendalam dari penghukuman tersebut. Itu apa? Yang pertama adalah dasar penghukuman karena menolak hukum Tuhan. Nah, sementara bangsa-bangsa lain dihukum karena kekejaman, perang, dan pelanggaran moral secara umum, Yehuda dihukum karena dosa yang spesifik. Secara teologis, kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat dikatakan mereka telah menolak hukum Tuhan, Taurat Tuhan. Yehuda memiliki hak istimewa berupa hukum tertulis dari Allah, tetapi mereka dengan sengaja mengabaikannya. Tidak memegang ketetapan-ketetapannya, mereka tidak mempraktekkan perintah-perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, semakin besar terang pengetahuan yang dimiliki suatu bangsa tentang Allah, maka semakin besar pula tanggung jawab moral mereka. Yehuda tidak bisa beralasan tidak tahu sama sekali. Yang kedua, kita bisa melihat adanya satu ketersesatan oleh dewa-dewa kebohongan. Ayat yang keempat melanjutkan bahwa mereka disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya atau dewa-dewa berhala yang juga diikuti oleh nenek moyang mereka. Nah, di sini Amos menekankan bahwa penyembahan berhala itu bukan sekedar salah pilih agama, melainkan sebuah kebohongan secara sistematis yang menjauhkan mereka dari realitas Allah yang hidup di antara mereka. Mereka terjebak dalam sinkretisme, mencampur adukan ibadah kepada Tuhan dengan dewa-dewa kesuburan, Kanaan, demi mengejar kemakmuran mereka sendiri, kemakmuran secara materi yang mereka sangat harapkan sekali.
Yang ketiga, kita lihat bentuk penghukuman itu apa, yaitu api yang melanda puri. Ya. Ayat yang kelima dikatakan Allah menyatakan hukumannya, ini ya, bahwa akan melepas api ke dalam Yuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Saudara, api dalam bahasa Nabi seringkali melambangkan adanya satu bentuk murka Allah, murka Tuhan, dan adanya kehancuran secara total melalui invasi militer, penyusupan militer, serangan militer bangsa asing. Nah, puri Yerusalem, termasuk istana dari Bait Suci, adalah simbol kekuatan secara politik, militer, dan keagamaan yang selama ini menjadi kebanggaan sekaligus sandaran palsu bagi orang-orang Yehuda. Mereka merasa aman karena merasa ada bait Allah di tengah-tengah mereka. Namun Allah menegaskan bahwa benteng setinggi apapun tidak akan mampu menahan hukumannya jika pondasi spiritual hidup mereka itu sudah mengalami satu kehancuran. Saudara, apa makna di dalam kitab Amos yang keempat dan kelima di sini? Saudara, secara ditulis Amos yang sebenarnya berasal dari Tekoa, wilayah Yehuda, namun bernubuat untuk kerajaan utara atau Israel. Menggunakan nubuat ini sebagai perangkap bagi pendengarnya di kerajaan Israel utara. Nah, ketika orang Israel mendengar Amos mengecam Yehuda, saudara sekaligus rival mereka, kemungkinan besar bersorak setuju ya. Namun Amos sengaja menempatkan Yehuda sebagai target terakhir sebelum ia memberikan pukulan telak pada pasal yang kedua, ayat yang ke-6, dan seterusnya, di mana yang membongkar dosa-dosa umat Israel yang jauh lebih parah dan begitu sangat munafik sekali. Penghukuman atas Yehuda dalam Amos pasal 2, ayat yang keempat dan kelima adalah penegasan bahwa Allah itu adil, tidak tebang pilih. Jika umat pilihannya sendiri mengkhianati perjanjian Allah, menolak firman-Nya, berpaling pada duniawi, ya, mereka akan menghadapi konsekuensi yaitu kehancuran yang sama. Bahkan dikatakan lebih berat daripada bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, hukuman ini terbukti secara sejarah ketika Yerusalem akhirnya runtuh dan dibakar oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian Bapak sekalian kita bisa melihat dalam ayat yang ke-16 yaitu adalah hukuman atas Israel yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian penting ya. Dalam ayat ke-6 dikatakan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamak seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. 9. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas bagian gadaian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Saudara, di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat ke-8 di sini kita bisa melihat adanya satu bentuk dakwaan utama atas Israel, yaitu ketidakadilan secara sosial. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ke-8, saudara, ini merupakan salah satu bagian yang paling tajam dari Perjanjian Lama yang menyoroti tentang isu ketidakadilan sosial, ya, di mana Nabi Amos diutus Allah memberikan teguran kerajaan Israel Utara pada abad yang ke-8 sebelum Masehi sedang berada di puncak kejayaan ekonomi dan militer, namun mengalami kebobrokan moral dan sosial yang sangat luar biasa. Berikut kita melihat adanya uraian mengenai dakwaan utama atas Israel. Kita dasarkan pada ayat-ayat firman Tuhan. Ya. Yang pertama kita bisa melihat adanya komersialisasi daripada manusia. Yang keenam, dikatakan karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Menjual orang benar karena uang. Orang benar di sini merujuk pada orang yang tidak bersalah secara hukum di mata Allah. Nah, sistem peradilan di Israel pada waktu itu adalah menjadi sistem yang sangat korup sekali ya. Hakim-hakim menerima uang suap
untuk memenangkan orang kaya dan menghukum orang-orang yang memang tidak bersalah. Orang miskin karena sepasang kasut, ya istilah sepasang kasut di sini atau sandal melambangkan nilai yang begitu sangat dapat dikatakan murah sekali atau perkara yang sangat sepele ya. Kaum elit Israel tega memperbudak sesama sebagai saudaranya ya. Hanya karena utang yang begitu sangat kecil sekali tidak berharga, manusia tidak lagi dihargai sebagai wujud dan gambar Allah, melainkan sebagai komoditas secara ekonomi. Yang kedua, kita bisa melihat adanya penindasan dan perampasan hak kaum yang lemah ya dalam ayat 7 bagian A. Katakan mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu tanah dan membelokkan jalan orang sengsara. Saudara, menginjak kepala ke dalam debu ini adalah satu bentuk gambaran metafora yang sangat radikal tentang penghinaan dan penindasan yang dapat dikatakan satu sikap yang begitu sangat ekstrim sekali ya. Kaum penguasa dan orang kaya tidak hanya mengambil keuntungan, tapi dikatakan juga merampas martabat kemanusiaan. Orang-orang miskin hingga mereka tidak berdaya, mereka dapat dikatakan kembali ke dalam debu. Membelokkan jalan orang sengsara, menutup akses bagi orang-orang miskin untuk mendapatkan keadilan yang merata ya. Hak hukum mereka dimanipulasi, dirampas. Ya, kaum papa, kaum yang tidak berpunya ini tidak memiliki kesempatan untuk membela diri lagi atau menyuarakan kebenaran dalam hati mereka. Yang ketiga, kita melihat adanya satu bentuk penurunan moral, degradasi moral dan pelecehan seksual. Dalam ayat yang ke-7 bagian B dikatakan, anak dan ayah pergi kepada perempuan yang sama, sehingga melanggar kekudusan namaku yang kudus. Saudara, ada dosa seksual, dan adanya satu bentuk eksploitasi seksual, ya. Ini bisa merujuk pada satu bentuk pelacuran bakti, ritual kesuburan dari agama-agama kafir, atau eksploitasi seksual kepada hamba perempuan di dalam rumah tangga mereka. Penajisan nama Allah ya, di sini perilaku ini merusak tentang adanya satu institusi keluarga dan secara terang-terangan melanggar hukum Taurat. Ketika umat yang membawa nama Allah hidup dalam kebacatan moral, mereka sedang melanggar kekudusan nama Tuhan di hadapan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, adanya satu bentuk kemunafikan agama di tengah-tengah penindasan ya, dalam ayat yang ke-6 dikatakan mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadean dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Saudara, pakaian gadean di samping mezbah ya, didasarkan pada hukum Taurat ya, kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 22, 26, 27, pakaian seorang miskin yang digadaikan harus dikembalikan sebelum dikatakan matahari terbenam. Itu adalah satu-satunya selimut yang mereka punyai. Mereka tidak punya harta lain. Namun kaum elit Israel itu justru menahan pakaian tersebut. Kemudian menggunakan sebagai satu bentuk alas untuk bersantai di tempat ibadah atau mezbah mereka. Kemudian minum anggur, ya, orang-orang kena denda. Mereka memeras orang miskin melalui denda hukum yang adil, lalu menggunakan uang atau anggur hasil perasan itu untuk berpesta pora di dalam rumah Allah atau bait Allah. Nah, melalui Amos pasal 26-8 ini, kita melihat bagaimana Allah membongkar kemunafikan secara religius daripada umat Israel. Mereka terlihat sangat taat melakukan ibadah ritual, membawa persembahan dan pergi kepada mezbah-mezbah, namun di saat yang sama kehidupan sosial mereka dipenuhi dengan adanya keserakahan, ada pemerasan, ketidakpedulian kepada sesama mereka. Saudara, bagi Amos, ibadah tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial. Allah menolak ibadah ritual dari umat yang tangan dan sistem sosialnya itu bersimbah darah, ya, hanya penindasan terhadap kaum-kaum yang tidak berdaya, orang-orang yang lemah ini. Kemudian yang kedua, saudara,
ada pengingat akan kasih dan anugerah Allah di masa yang lalu. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-9, sebenarnya ayat yang ke-11 ya. Katakan, padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah ya. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki negeri orang Amori. 11. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari teruna-terunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Secara bagian daripada kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita baca dalam ayat 9-11, merupakan momen di mana Allah melalui Nabi Amos mengingatkan supaya bangsa Israel utara tentang sejarah, tentang kebaikan, kasih, dan anugerahnya, mengingat akan Allah. Ya. Uniknya, khotbah Amos ini disampaikan di tengah-tengah nubuatan penghakiman. Sebelum Allah menjatuhkan hukuman atas dosa-dosa sosial dan spiritual daripada bangsa Israel, maka itu lebih dahulu mengajak mereka menoleh ke belakang, melihat betapa setianya Allah, betapa besarnya ketidakbersyukuran mereka kepada Allah. Nah, kita melihat di dalam bagian ayat yang berikutnya ini, dalam ayat 9 dikatakan ini merupakan poin yang penting yang bisa kita lihat dalam ayat 9, berbicara kemenangan atas bangsa Amori, ya, dahsyatan akan kuasa Allah. Dikatakan, padahal akulah yang memunahkan orang Amori dari depan mereka yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuatnya seperti pohon tarbantin. Telah memunahkan buahnya di atas dan akarnya di bawah. Secara konteks sejarah, orang Amori adalah representasi dari penduduk asli tanah Kanaan yang memiliki postur tubuh yang besar, kuat, dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Israel. Kemudian kita juga melihat adanya katakan itu 12 pengintai di zaman Musa, bangsa yang kuat ya. Kemudian juga ada pohon aras dan tarbantin yang merupakan simbol kekuatan, kemudian simbol kekokohan, keagungan di timur tengah kuno pada masa itu. Makna anugerah, di sini kita bisa melihat adanya satu bentuk pernyataan secara militer dan fisik. Israel tidak ada apa-apanya ya dibanding dengan bangsa Amori. Namun Allah menegaskan, akulah yang memunahkan kemenangan bangsa Israel merebut tanah Kanaan bukan karena kehebatan satu strategi atau cara kekuatan yang mereka lakukan dengan kekuatan fisik atau otot mereka, melainkan murni karena adanya campur tangan dan anugerah daripada Allah sendiri. Ada kehancuran total daripada musuh ya. Ungkapan memunahkan buahnya di atas dan akarnya di bawah, berarti Allah memberikan kemenangan yang mutlak dan tuntas bagi orang Israel, dan mereka bisa hidup di dalam satu bentuk keamanan dan kenyamanan yang ada. Kemudian dalam ayat 10 di sana berbicara tentang pembebasan bangsa Mesir dari pemeliharaan di padang gurun. Ayat yang ke-10 dikatakan, akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun supaya kamu menduduki tanah orang Amori. Saudara, tindakan penebusan keluar dari Mesir ini adalah fondasi iman Israel. Allah mengingatkan status asli mereka. Mereka dahulunya sebagai budak yang memang dikatakan tidak berdaya. Allah membebaskan mereka bukan karena mereka itu adalah pribadi umat yang layak di hadapan Allah, tapi memang ini merupakan satu bentuk kasih karunia Allah. Kesetiaan di padang gurun ya. Kalau kita melihat dalam angka 40 tahun bukan sekedar catatan waktu ya, melainkan simbol pemeliharaan yang ajaib daripada Tuhan. Di tempat yang gersang tanpa sumber daya apapun juga, tetapi kita bisa melihat bagaimana Allah berperan nyata sebagai gembala yang begitu sangat setia, yang mengasihi umat Allah, menyediakan mana, menyediakan air, perlindungan secara menyeluruh dalam kehidupan umat Allah. Tujuan akhir itu semua proses itu dirancang Allah dengan tujuan itu Allah yang penuh dengan
kasih tadi membawa mereka itu bisa masuk untuk menduduki tanah perjanjian daripada Tuhan. Kemudian dalam ayat yang ke-11, saudara di sana menyatakan tentang adanya pemberian pemimpin spiritual, yaitu nabi dan nasir. Dikatakan, aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari orang-orang mudamu menjadi nasir. Bukankah benar-benar demikian, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Anugerahlah tidak berhenti pada hal yang dapat dikatakan secara fisik, kemenangan, perang, kemudian diberikan tanah, makanan, tapi juga kepada kebutuhan spiritual mereka. Nah, di sini kita bisa melihat tentang nabi, yaitu adalah di mana Allah mengutus nabi untuk berbicara atas namanya, menuntun umat Israel, menegur, menjaga agar umat ini tetap berjalan di dalam jalur yang benar. Ini adalah anugerah di dalam pernyataan firman Tuhan. Kemudian juga kita melihat adanya nasir. Siapa? Itu mereka adalah orang-orang muda yang sudah menguduskan dirinya secara khusus untuk Tuhan, katakan tidak minum anggur, tidak memotong rambutnya, menghindari kenajisan. Dan kehadiran para nasir di tengah-tengah masyarakat berfungsi sebagai kompas moralitas ya, hidup, supaya mereka itu dapat memberikan contoh yang nyata dari kehidupan yang betul-betul disendirikan, dikuduskan. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Amos 9-11, ini kita bisa melihat Allah sedang menunjukkan kontras yang sangat tajam sekali ya. Sisi Allah itu Allah yang penuh dengan kasih, kesetiaan, berkuasa, melestarikan dan menyediakan pembimbing rohani dalam kehidupan umat Allah. Tetapi di dalam kehidupan umat Israel, sisi daripada umat Israel, kita melihat dalam pasal yang kedua secara keseluruhan, di sana kita melihat bagaimana mereka menindas orang miskin ya, hidup dalam moralitas, menolak firman Allah. Dalam ayat 12 disebutkan mereka menyuruh nabi diam, kemudian mencekoi orang nasir itu dengan anggur, melawan hukum Allah. Nah, pesan untuk kita itu apa? Mengingat masa lalu bukan untuk membuat kita ini bisa terjebak dalam satu bentuk nostalgia, melainkan untuk membangkitkan rasa syukur, komitmen kesetiaan di masa kini, bagaimana tetap setia masa kini kepada Allah. Kita mengingat betapa besarnya tanah Mesir, ya, kalau dapat dikatakan ada satu bentuk dosa keterpurukan yang darinya kita telah diselamatkan. Bagaimana Allah memelihara kita di padang gurun, kehidupan kita akan berjalan dengan rasa takut dan normal, hormat maksud saya kepada Tuhan ya, bukan dengan pemberontakan kita, tapi dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kemudian, saudara, kita melihat adanya satu bentuk penolakan Israel kepada panggilan Allah. Kita bisa lihat dalam ayat 12, dikatakan, tetapi kamu memberi orang Nasir itu minum anggur dan memerintahkan pada para nabi, jangan kamu bernubuat. Saudara, dalam Amos 2, ayat 12 di sini, kita melihat Nabi Amos menyampaikan teguran keras ya, dari Allah kepada bangsa Israel Utara atau Samaria. Ya. Ayat yang singkat ini menggambarkan secara gamblang bagaimana bangsa Israel tidak hanya menolak perintah Allah, tetapi juga secara aktif itu merusak, membungkam sarana-sarana yang kudus yang Allah berikan, menuntun mereka kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Berikut kita bisa melihat sekalian penolakan Israel kepada panggilan Allah itu apa? Dalam ayat 12 kita bisa melihat yaitu adanya merusak kekudusan orang Nasir di sini ya. Kamu memberi orang Nasir itu minum anggur. Saudara-saudara, orang Nasir itu adalah orang-orang yang mengasingkan diri atau menguduskan diri secara khusus bagi Allah, bagi Tuhan, melalui Nasir ini. Nah, salah satu ketetapan utama orang Nasir adalah tidak boleh minum anggur atau minum-minuman yang keras begitu ya, sebagai simbol penyerahan diri secara total dan pengendalian diri dari kesenangan secara duniawi. Kehadiran mereka di tengah-tengah bangsa Israel seharusnya menjadi teladan hidup yang kudus, mengingat akan standar moralitas daripada Allah, standar yang Allah
berikan kepada mereka. Untuk penolakan, bangsa Israel justru mencekoki atau membujuk orang Nasir dengan melanggar nasarnya itu dengan minum anggur. Ini kan jelas bentuk pelanggaran daripada hukum Allah. Secara makna rohaninya itu apa kalau kita lihat dalam poin ini? Ini adalah satu bentuk tindakan satu sabotase rohani ya. Israel tidak tahan melihat standar hidup yang kudus yang ditunjukkan seorang Nasir. Karena itu menegur gaya hidup mereka dengan apa? Dengan penuh kemewahan, ketidakadilan, dengan hawa nafsu ya, yang merusak kaum Nasir. Mereka berusaha apa? Itu untuk supaya orang ini tidak lagi dalam kesucian tapi jatuh ya, sehingga itu mereka bisa mengalami satu perbuatan dosa ya, yang dianggap itu sesuatu yang wajar mereka lakukan. Kemudian yang kedua itu membungkam suara kenabian, memerintahkan para nabi-nabi itu jangan melakukan satu bentuk nubuatan, menyampaikan kebenaran firman Allah. Nah, karena apa? Karena nabi adalah sebagai satu bentuk penyambung lidah Allah. Tugas mereka adalah menyuarakan kebenaran, menegur dosa, kemudian juga memanggil kepada bangsa ini untuk satu bentuk panggilan pertobatan. Nah, bentuk penolakan. Israel secara terang-terangan melarang para nabi itu bernubuat, berbicara kan kebenaran firman Allah. Mereka menolak mendengar teguran dan memilih untuk menutup telinga terhadap kebenaran firman Allah. Saudara, dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana makna rohaninya adalah ini menunjukkan tingkat kedegilan hati mereka yang begitu sangat luar biasa, yang tegar tengguh. Mereka bukan sekedar tidak sengaja berdosa, tetapi secara sadar itu menolak kuasa Allah, otoritas Allah. Mereka ingin menikmati dosa-dosa mereka sendiri, seperti penindasan pada orang miskin, penyembahan berhala, kemudian tanpa diganggu oleh rasa bersalah yang ditimbulkan oleh khotbah dari para nabi-nabi Tuhan. Nah, penolakan di atas di ayat 12 ini terasa sangat menyakitkan dan memalukan jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya ya, dalam ayat 11, di mana Allah berfirman, "Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari orang-orang mudamu menjadi orang nasir." Saudara, kita bisa melihat adanya satu bentuk anugerah yang ditolak. Ya. Nabi dan nasir adalah hadiah, dapat dikatakan sebagai satu bentuk panggilan kasih Allah untuk menyelamatkan Israel dari kehancuran secara moralitas. Allah yang berinisiatif tadi menyediakan penuntun rohani dan supaya mereka itu bisa kembali kepada Allah. Nah, kita melihat juga ada satu pemberontakan secara total ya. Bukannya bersyukur atas bentuk kepedulian daripada Allah, tapi Israel justru menghancurkan benteng rohani yang memang Allah berikan kepada mereka, tapi justru mereka ini tidak lagi bersyukur kepada Allah, mereka justru merusak moral orang-orang Nasir, membungkam daripada mulut para nabi-nabi Allah. Ini satu bentuk kedegilan hati mereka. Dalam ayat 12 di sini kita bisa melihat bagaimana bahwa penolakan Israel kepada panggilan Allah telah mencapai satu bentuk tahap yang sangat aktif, sistematis sekali ya. Mereka tidak hanya menolak untuk bertobat, tetapi juga berusaha melenyapkan semua alat-alat Allah, ya, di mana mereka tidak lagi mengingat kebaikan Allah, di mana mereka tidak lagi mengingat akan Allah yang memakai pribadi-pribadi tersebut untuk dapat menyadarkan mereka. Ya. Ada catatan penting di sini, saudara, ketika sebuah bangsa atau individu itu mulai membungkam suara kebenaran firman Allah, merusak nilai-nilai kekudusan, kesucian daripada Allah demi kenyamanan hidup mereka, akan dosa-dosa mereka, maka dikatakan mereka sedang berjalan menuju pada satu bentuk kehancuran. Karena apa? Penghukuman itu ada di depan mata mereka. Nah, kemudian, saudara, kita bisa melihat di dalam ayat 13-16 itu berbicara tentang hukuman yang tidak terelakkan ya. Dalam ayat 13-16 dikatakan, "Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti guncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri." 15, "Pemegang panah tidak bertahan,
Orang-orang cepat kaki tidak akan terluput dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 13-19 di sini merupakan bagian dari nubuatan penghukuman Allah kepada bangsa Israel, kerajaan utara. Setelah Amos menyampaikan kecaman kepada bangsa-bangsa tetangga dan Yehuda, dia berbalik memberikan pesan yang sangat menohok pada umat pilihannya itu. Yang pertama, dalam ayat 13 kita melihat adanya sifat penghukuman itu ya, beban yang menghancurkan sekali. Dikatakan, sesungguhnya aku akan menguncangkan tempat pijakanmu seperti kereta yang syarat dengan berkas gandum, mengguncangkan tanah di bawahnya. Saudara, gambaran daripada kereta gandum di sini, Amos menggunakan satu gambaran pertanian yang sangat dipahami masyarakat pada masa itu. Kereta yang dimuat di gandum sehingga melampaui kapasitasnya akan menjadi sangat berat sekali. Rodanya meleset keluar dalam tanah dan mengguncang, menghancurkan apapun yang ada di bawahnya. Jadi, saudara, sini kita bisa melihat bahwa Allah itu menyatakan bahwa Dia sendiri yang akan menjadi beban yang menekan Israel akibat perbuatan-perbuatan dosa mereka, yaitu ketidakadilan sosial, penindasan orang miskin, dan suatu bentuk imoralitas. Bangsa Israel yang merasa aman, makmur, secara ekonomi, dan diguncang oleh murka Allah, sehingga mereka bisa menjadi runtuh. Kemudian Bapak sekalian, kita bisa melihat dalam ayat 14-16 berbicara tentang hilangnya segala bentuk kekuatan dari diri manusia. Pada ayat yang ke-14-16, Amos merinci bagaimana segala sesuatu yang selama ini diandalkan oleh militer pahlawan Israel akan menjadi sama sekali tidak akan berguna saat penghukuman Allah itu datang. Saudara, ya, beberapa penghukuman yang Allah nyatakan, yaitu orang cepat atau pelari cepat, katakan kehilangan daya tangkasnya, tidak akan dapat melarikan diri, tidak sempat melarikan diri. Nah, orang kuat kehilangan kekuatannya, menjadi lemah lunglai. Kemudian pahlawan, pejuang-pejuang yang dapat dikatakan sebagai pribadi-pribadi yang perkasa, tidak akan dapat lagi menyelamatkan nyawanya sendiri. Kemudian dikatakan pemanah, tidak akan dapat bertahan menghadapi gempuran musuh. Orang yang cepat kakinya tidak akan dapat meluputkan diri. Kemudian Bapak Ibu sekalian dikatakan juga penunggang kuda, ya, kecepatannya, ya, kecepatan kudanya itu tidak akan dapat mampu menyelamatkan. Ada batasan sendiri yang tidak bisa mereka capai sedemikian rupa. Kemudian orang yang berhati paling berani dikatakan akan melarikan diri dengan telanjang, meninggalkan segala senjatanya demi baju keselamatan mereka. Bapak Ibu sekalian, makna apa yang dapat kita lihat dari dan pesan utama daripada ayat ini? Dan kita bisa melihat adanya kedaulatan Allah yang mutlak. Ketika Allah memutuskan untuk menghukum, tidak lagi strategi militer, kecepatan fisik, atau keberanian mental yang dapat membatalkannya. Keamanan sejati bukan pada kekuatan tentara, melainkan pada relasi yang benar dengan Tuhan. Ya. Ada satu ironi di sini, zaman Amos ya. Pada masa Nabi Amos, pemerintah Raja Yerobeam, yang kedua, Israel sedang berada di puncak kejayaan militer. Secara ekonomi mereka mengalami satu bentuk kemakmuran, namun ayat-ayat ini menelanjangi tentang ada satu kekuatan mereka, kekuatan lahiriah mereka ternyata mereka mengalami keruntuhan, kemudian mereka hancur ketika saat berhadapan dengan keadilan daripada Tuhan sendiri. Hukuman yang total dan tanpa pengecualian terjadi ya. Kata-kata seperti tidak dapat meluputkan diri, melarikan diri dengan telanjang, itu gambaran satu bentuk satu kepanikan yang luar biasa dan kekalahan yang begitu sangat mutlak sekali. Penghukuman ini terbukti secara sejarah. Kerajaan Israel Utara runtuh dan dibuang oleh bangsa Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian Amos ayat yang ke-13-16 adalah sebuah peringatan keras. Hak istimewa sebagai umat pilihan tidak membuat Israel kebal.
kepada berbagai macam hukuman Allah. Justru ada satu tuntutan tanggung jawab moral yang lebih besar ketika keadilan diabaikan dan orang-orang lama itu ditindas demikian rupa. Ini adalah cermin yang tajam ya bagi gereja dan masyarakat modern pada masa ini. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu sekalian apa yang menjadi dapat kita lihat untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan kita bersama-sama, ya, ibadah ritual ya, tanpa keadilan sosial adalah kekejian bagi Allah. Ibadah yang kita lakukan, pada saat ritualitas yang kita kerjakan tanpa ada keadilan sosial yang kita lakukan, itu adalah satu bentuk kekejian di mata Allah. Sama seperti orang Israel yang bersujud di Mizpah, menggunakan pakaian sitaan daripada orang-orang miskin. Tadi, hari ini kita bersikup melakukan hal yang sama. Kita dikatakan kita aktif memuji Tuhan di gereja, kita melakukan pelayanan, tapi kita menjadi sesuatu pribadi yang kejam ya. Di dalam hari-hari yang kita lewati, kita memotong hak karyawan, kita sebagai seorang pengusaha, seorang yang memiliki pekerja tidak peduli pada penderitaan sesama. Ini merupakan hal yang sama yang kita juga lakukan atas ketidakadilan sosial, kekejian yang kita juga lakukan pada orang-orang di bawah kita. Iman Kristen tidak boleh dipisahkan dari etika sosial, saudara ya. Kesalehan vertikal kepada Allah harus berdampak kepada satu bentuk keadilan secara horizontal kepada sesama kita. Kedua, kita bisa melihat adanya bahaya kebutaan moral akibat daripada kemakmuran. Israel merasa aman-aman ya, secara ekonomi, secara militer, sehingga mereka berpikir Allah itu pasti memberikan berkat kepada mereka. Mereka menggunakan standar materi, mengukur perkenanan Allah. Akibatnya mereka buta terhadap fakta bahwa mereka sedang menindas sesama demi keuntungan pribadi mereka. Ya, dalam ayat 6 sampai dengan ayat 7. Dan kita harus waspada agar berkat materi tidak membuat hati kita ini menjadi pribadi-pribadi yang tumbuh di hadapan Allah. Apakah hidup kita, kenyamanan kita, atau bisnis kita, atau usaha kita yang berhasil dibangun di atas penderitaan, atau kita merasa melakukan itu segala sesuatu yang kita kerjakan kata eksploitasi orang lain. Ini menjadi satu bahan refleksi kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengingat akan konteks masa lalu ya. Kita membangun empati kita pada orang lain. Ya. Allah mengingatkan Israel bahwa mereka dulunya adalah budak di Mesir. Ya. Dalam ayat 10, nah, mereka ditebus oleh anugerah Allah. Mereka seharusnya menjadi pribadi bangsa yang merendahkan hati, murah hati. Ingatlah, bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang telah ditebus oleh darah Kristus dari berbagai macam perbudakan dosa, dan bila kita menjadi sadar bahwa kita diselamatkan karena anugerah Allah yang sudah mematahkan berbagai macam kesombongan dalam diri kita, melahirkan satu empati dalam diri kita yang begitu besar, kita bisa memberikan bantuan, pertolongan pada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan kita membungkam suara kebenaran Allah. Israel memaksa para nabi untuk diam karena khotbah mereka, karena suara kebenaran firman Allah mereka itu mengusik kenyamanan mereka. Ayat 12. Hari ini ketika firman Allah disampaikan, menegur dosa kita, menemplak kita melalui khotbah, melalui pendalaman Alkitab kita, yang kita belajar bersama-sama, teguran-teguran dari sesama kita, dari orang-orang yang seiman dengan kita, seringkali kita ini menolak. Kita menganggap itu sebagai satu bentuk gangguan kenyamanan dalam diri kita. Marilah kita memiliki hati yang lembut, ya, hati yang mau menerima teguran, jangan membungkam kebenaran firman Allah di dalam hati kita demi mempertahankan satu ego kita, ya, kenyamanan kita. Karena kita merasa diri kita sudah sayang dengan apa yang kita miliki, kita kemudian membungkam suara-suara kebenaran firman Allah tadi. Bapak Ibu sekalian, demikian kebenaran firman Tuhan dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Malam nanti kita akan kembali belajar bersama-sama kebenaran firman Allah disampaikan Bapak Penatua Yusuf Haryanto, boleh membawa kita semakin
diteguhkan, semakin kita memahami, mengenal kebenaran firman dengan lebih baik, dan Tuhan akan menolong kita semua dengan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah pada kesempatan pagi ini, sudah kebenaran firman-Mu, kami semakin menyadari siapakah diri kami ya Tuhan. Seperti umat Israel yang tidak menyadari ketika ditegur Allah, mereka semakin mendekilkan hati mereka. Biarlah kami tidak menjadi pribadi-pribadi seperti umat Israel yang mengeraskan hati, yang merasa diri kami sebagai pribadi umat yang dikasih Allah, tapi kami jauh daripada Tuhan. Bapa surgawi, biarlah kami diajar kebenaran firman-Mu, untuk hidup dalam kebenaran-Mu Bapa. Tolonglah kami Bapa, hidup dalam kebenaran-Mu, melakukan segala kebenaran-Mu dengan baik, dan Tuhan kami permuliakan. Tuhan memberkati seluruh para pendengar kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Tuhan mereka semakin hari semakin mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu dalam hati mereka masing-masing. Pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Tuhan.